kamu sudah bangun. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Bukankah itu jelas? Tentu saja untuk mengubur kalian semua hidup-hidup. Kakak, tolong lepaskan kami. Keluargaku sangat miskin. Kami tidak mampu membayar tebusan. Siapa yang peduli dengan tebusanmu yang sedikit itu? Kakak kedua gadis ini cukup cantik. Sayang sekali menguburnya. Mengapa kita tidak membiarkan semua orang bersenang-senang? Setelah aku selesai, aku akan menyerahkannya kepada kalian. Berhenti. Jangan hanya berdiri terpana di sana. Hadapi dia. Kamu yang tidak berguna, kamu berani melawan. Apa kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Dewa halang aku bunuh Dewa, Buddha halang aku bunuh Buddha. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat, aku memperingatkanmu. Kakakku adalah pemimpin geng Harimau Hitam. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan kau mati tanpa kuburan. Pria pemberani, ampuni nyawaku. Kembali dan beritahu saudaramu. Jika ada lain waktu, geng Harimau Hitam pasti akan dihancurkan. Kau tak guna, kenapa lambat sangat sampai sini? Aku hampir dipukuli sampai mati. Aku minta maaf. Apa gunanya aku minta maaf? Selalu menyebabkan masalah. Kembali dan ceraikan Mengki. Ibu, tolong berhenti bicara. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Halo. Marsekal Naga Tabib Dewa Oyang akan segera tiba. Baik, aku akan kembali sekarang. Tempat terpencil dan terbelakang macam apa ini? Ini tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota besar di luar negeri. Shaolin murid Tabib Dewa. Apakah kamu Tabib Dewa Shou? Ini aku, apakah penyambutan sudah siap? Bawa aku ke sana dengan cepat. Itu belum siap. Aku memohon kepada Tabib Dewa. Tolong segera obati putriku. Jika perjamuan penyambutan bahkan belum siap, kau berharap aku mengobati penyakit itu? Tanya. Beraninya kau? Perjamuan penyambutan bisa disiapkan. Tetapi mata putri... Aku punya 3 syarat di mana aku tidak akan mengobati pasien. Pertama, tidak ada pengobatan tanpa perjamuan penyambutan. Kedua, tidak ada pengobatan bagi mereka yang bukan pejabat tinggi atau bangsawan. Ketiga, tidak ada pengobatan bagi siapapun yang tidak kusukai. Dan kau orang udik ini memenuhi ketiga kriteria itu. Mata putrimu tinggal menunggu menjadi buta. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu akan mengobati mata putriku atau tidak? Sebagai murid Tabib Dewa, para pejabat tinggi harus membungkuk dan menyambutku ketika mereka melihatku. Kau orang kelas rendah. Benar-benar berani memukulku. Tunggu saja keluargamu dieksekusi dan klanmu dimusnahkan. Aku ingin melihat bagaimana kamu memusnahkan klanku dan menyita asetku. Yang kubutuhkan hanyalah satu panggilan telepon. Dan para bangsawan Sukshen akan bertindak atas namaku. Shaolin. Guru. Murid durhaka. Tabib Dewa yang tabib nomor 1 di Dacia. Guru, mengapa Anda memukul saya? Apakah Anda mencoba membunuh sekte medis? Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin mengajari orang kelas rendah ini pelajaran. Kau benar-benar mencari masalah. Terlalu malas untuk repot-repot denganmu ini. Saya Ouyang, si orang tua, menyampaikan hormat kepada Tuan Huofen. Saya harap Yang Mulia bisa memaafkan saya. Orang tua ini gagal dalam bimbingannya. Dia adalah jenderal di samping Marsekal Naga. Tuan Huofen, guru Anda pasti salah mengira dia orang lain. Lin Tianqi hanyalah menantu numpan. Bagaimana mungkin dia mengenal Tuan Huofen? Itu palsu, pasti palsu. Kau diam. Tamu terhormat, Tuan Huofen. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Saya akan segera memutuskan hubungan dengan dokter. Tak etik tuh tamatkan hubungan guru murid kita. Nasib hubungan guru murid kita sudah berakhir. Keluar. Lin Tianqi, apa yang kau lakukan? Beritahu aku orang yang menginstruksikanmu untuk menculik keluargaku. Siapa sebenarnya dia? Aku juga tidak tahu siapa itu. Orang itu baru saja memberiku kartu bank berisi 10 juta. Aku masih memilikinya. Dia menyuruhku untuk menghabisi seluruh keluargamu. Mengenai hal lain, aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Wudahu nyawa ribuan saudara. Dijeng harimau hitammu ada di tanganmu.
Kamu sebaiknya berpikir lagi. Orang itu mengenakan topeng bergigi taring. Berjalan pincang. Memiliki suara yang relatif tut. Tapi itu sangat kuat. Tidak ada informasi yang dapat ditemukan pada kartu ini. Mudahu ketika kamu melihatnya lagi. Kamu tahu apa yang harus dilakukan kan? Aku tahu. Aku akan segera memberitahumu. Kau bodoh tak berguna. Kau bahkan tidak bisa menemukan satu orang pun. Apa gunanya dirimu? Tuan Wu. Aku dengar kau mencariku. Kau menyebabkan aku menyinggung Tuan Huofeng. Dan kau masih berani muncul. Urus dia. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena mengkhianatiku. Tuan Lin, mohon yakinlah. Tianqi, apakah menurutmu tabib Dewa Ouyang bisa menyembuhkan mata Duo-Duo? Yakinlah, dia adalah tabib yang paling terampil. Dia pasti akan memulihkan penglihatan Duo-Duo. Kalau begitu baguslah, Shen Mengqi. Keluarga Shen sedang menghadapi krisis besar, namun kau masih di sini menggoda. Apakah kau pantas menjadi anggota keluarga Shen? Nah, menderita saja selama beberapa tahun. Sabarlah, ini akan segera berakhir. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Keluarga Song melaporkan kita atas penggelapan pajak. Keluarga dah putuskan kau yang akan tanggung salah. Pak Tua Shen, beraninya kamu membiarkan wanitaku menanggung kesalahan. Diam, kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Kakek, mengapa harus saya yang menanggung kesalahan? Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Ini adalah hasil diskusi keluarga. Keberatanmu tidak relevan. Saya tidak akan pergi. Kamu harus pergi. Lagi pula ibumu sudah setuju. Istri, jangan khawatir. Tidak ada yang berani memaksamu pergi. Siapapun yang berani memaksa istriku menanggung kesalahan. Setiap anggota keluarga Shen dari kalian. Aku tidak akan menyisakan satu pun. Kurang ajar. Kau menantu tinggal istri harap keluarga Shen semua. Dari mana kau dapat berani nak cakap macam tu? Pak Tua Shen, kau tentu bisa menganggap ini sebagai lelucon. Jika kau punya nyali, coba saja. Berpura-pura. Polisi akan segera tiba di sini. Jika kau berani melawan, kami akan memukulmu di tempat ini juga. Kau tidak berguna. Bukankah itu karena kau tidak berguna? Kalau tidak, apakah aku akan, demi 10 juta sebagai kompensasi, membiarkan putriku menanggung kesalahan? Mengqi mata Duo-Duo. Perawatan selanjutnya masih membutuhkan uang. Perusahaanmu juga butuh uang. Bagaimana kalau kau menanggung kesulitan ini sebentar saja? Sepenuhnya 10 juta. Itu cukup bagi keluargamu untuk hidup nyaman selama lebih dari 1 dekade. Baiklah. Saya akan pergi. Istri, aku punya uang. Tianqi berhenti bicara. Setelah uangnya tiba, bantu saya menjaga ibu dan Duo-Duo baik-baik. Bukankah dia hanya oportunis yang serakah? Binatang hentikan sekarang juga. Biarkan dia pergi. Jika sesuatu terjadi pada Tintin, aku akan merenggut nyawamu. Kapten Song dari kepolisian telah tiba. Polisi sudah datang, cepat pergi. Apakah kamu ingin masuk penjara? Song Ming, tuan muda tertua Song. Keluarga Shen melakukan penggelapan pajak. Shen Tingting sebagai ketua. Ikut denganku. Kapten Song, Anda telah membuat kesalahan. Yang melakukan ini adalah cucu perempuanku yang lain, tolong. Bersikaplah akomodatif. Apakah Anda yakin tentang ini? Tentu saja. Kami telah menyelidiki semuanya secara menyeluruh. Shen Mengqi yang melakukannya. Istriku tidak bersalah. Siapa pria ini? Dia adalah suami Shen Mengqi yang tidak berguna. Setelah mengetahui istrinya harus masuk penjara, dia sementara tidak bisa menerimanya. Sebaiknya kau menyingkir. Menghalangi polisi dalam menjalankan tugasnya. Percaya atau tidak, aku akan menembakmu. Kau bisa coba. Kapten Song, saya akan ikut dengan Anda. Jangan buat masalah untuknya. Tianqi, apakah kamu benar-benar ingin Duo-Duo tanpa ayah? Jika istriku menderita kerugian sekecil apapun, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Berbicara omong kosong di siang bolong. Bawa mereka pergi. Dia sudah ditangkap. Kau harus cepat keluar. Sialan. Keluarga Shen, ingat apa yang kukatakan. Setiap orang dari kalian, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Huofeng mobilisasi pasukan pertahanan kota. Jadi ini, kambing hitam yang dikirim oleh keluarga Shen. Sayang sekali itu bukan Shen Tingting. Tapi dia jauh lebih cantik. Dan lebih menarik.
Aku pasti akan memuaskanmu dengan benar. Tuan Muda Sang, saya mohon, tolong biarkan saya pergi. Melepaskanmu. Jika bukan, karena Lin Tianqi itu, aku tidak akan kehilangan posisiku di kediaman Tuan Kota, pekerjaanku. Tapi surat undangan itu, kamu merobeknya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan suamiku. Omong kosong, aku sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Lin Tianqi itu, dia hanya bawahan selama beberapa tahun sebelumnya. Dia benar-benar berpikir dia semacam orang penting. The film was translated and narrated by M. Betapa Media. menariknya. Hei, menantu tinggal serumah keluarga Shen ceroboh masuk. Bagus, jahanam Tuhan terdiri depan pintu kita. Kakak tangkap dia juga. Jangan khawatir. Siapapun yang berani menentang keluarga Song, kita akan mematahkan salah satu kakinya terlebih dahulu, lalu melemparkannya ke penjara besar, untuk dikurung seumur hidup. Bebaskan istriku. Istrimu. Tidak menyenangkan. Aku bahkan belum cukup bersenang-senang sebelum dia pingsan. Siapa yang memberimu nyali untuk masuk tanpa izin ke penjara ini? Penjaga, pukul dia. Pukul dia. Lin Tianqi, korang keluarga She, sebabkan aku hilang kerja. Merusak masa depanku. Aku akan menangkap setiap orang dari keluarga Shenmu satu persatu. Istrimu hanyalah yang pertama. Jangan khawatir, karena istrimu sangat cantik. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Bosan hidup. Kurang ajar, kau berani melakukan kekerasan di sini. Apakah kau percaya? Aku bisa memastikan, kau tidak akan pernah keluar seumur hidupmu. Kalau begitu hari ini, aku ingin lihat siapa di antara kalian yang berani menghentikanku. Masih berani sombong. Korang keluarga She, sebabkan aku hilang kerja. Song Min, beraninya kau begitu lancang. Mundur. Apakah kau ingin Su Cheng bermandikan darah? Segera lepaskan Nona Shen. Tuan Kota. Istrinya menghindari pajak. Dia seharusnya ditangkap dan dihukum. Apel. Apakah kau menjadi lebih berani sekarang? Kau berani membantahku. Aku bilang lepaskan. Aku tidak akan melepaskan. Baiklah. Sayapmu sudah mengeras sekarang. Karena memang begitu. Jangan datang menangis dan memohon padaku nanti. Tuan Kota, Anda pasti bercanda. Saya hanya menegakkan hukum secara tidak memihak. Bawahan saya kurang disiplin. Mohon hukum saya. Tuan Kota. Mengapa Anda berlutut padanya? Latar belakang orang ini, aku siasat habis tahu semua jelas. Dia menantu serumah 6 tahun. Dia sama sekali bukan orang penting. Benar Tuan Kota. Jika dia adalah orang penting, bagaimana mungkin keluarga Shen begitu membencinya? Pasukan pertahanan kota telah mengepung penjara kota barat. Mohon berikan instruksi Anda. Tentara pertahanan kota. Sekarang kau percaya padaku. Apa kau masih ingin mengurungku di penjara sekarang? Apa sebenarnya yang kalian berdua lakukan? Jelaskan diri kalian dengan jelas. Kalau tidak, bahkan ayahmu yang adalah wakil Tuan Kota tidak akan bisa melindungimu. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku. Bicaralah. Itu aku. Aku dibutakan oleh godaan. Keluarga Shen menghindari pajak. Aku mengarangnya. Aku hanya ingin berurusan dengan Shen Tingting itu. Binatang, kau telah menghancurkan keluarga Song. Saudara, aku benar-benar tidak tahu. Lin Tianqi sebenarnya adalah orang penting. The film was Song Min melanggar translated hukum dengan and sengaja. narrated Diberhentikan by dari M. jabatan Media. dan diselidiki. Songkai tuduhan palsu yang disengaja. Dipenjara sambil menunggu persidangan. Istri. Istri kau baik-baik saja. Mengapa kamu di sini? Saya tidak sedang bermimpi, kan? Jaga dua-dua baik-baik. Istri. Perawatan darurat. Mengapa saya di sini? Bukankah seharusnya saya di penjara? Keluarga Song mencabut tuduhan mereka terhadapmu. Itu sebabnya kau dibebaskan. Jadi itu yang terjadi. Saya hampir mengira saya sudah tamat. Aku membuat bubur untukmu, mau sedikit. Apakah kau sudah selesai? Jika belum, Kepala pelayan keluarga Tan. tuan mudaku masih menunggu. Lumayan. Dia memang cantik. Dia tipe yang disukai tuan mudaku. Ayo. Ikat dia untukku. Kembali dan layani tuan muda dengan baik. Keluar segera. Kalau tidak, keluarga Tan akan lenyap dari Su Cheng.
buat keluarga Tang lenyap. Kau pikir kau ini siapa? Minggir segera. Kalau tidak aku akan mematahkan kakimu. Sungguh sombong dan melanggar hukum. Apa kau benar-benar berpikir, tidak ada seorang pun di Suchen yang bisa berurusan denganmu? Aku tidak takut memberitahumu. Ini adalah perintah dari tuan mudaku. Jangankan kau. Bahkan penguasa kota harus minggir dengan patuh untukku. Wali kota mungkin takut padamu. Tapi aku tidak. Aduh, sungguh sulit berunding denganmu. Kau pantas mendapatkannya. Karena kau menginginkan ini. Aku akan mengabulkan keinginanmu, serang. Ya, ya. Beraninya kau memukulku. Aku adalah kepala pelaksana keluarga Tang. Keluarga Tang tidak akan mengampunimu. Kembali dan beritahu keluarga Tang. Kalau diorang berani rancang apa lawan istri aku lagi, aku akan menghancurkan keluarga Tang. Tianqi, kau telah mendapat masalah besar. Mereka adalah keluarga kuat nomor 1 di Sucheng. Keluarga Tang. Istri, kau tidak perlu khawatir. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan keluarga Tang padaku. Grup Tianlong ini, apa latar belakang mereka sebenarnya? Mereka memiliki latar belakang yang kuat. Aku dengar pertemuan investasi mereka kali ini memiliki total nilai mencapai ratusan miliar. Setiap investasi tunggal hampir 1 miliar. 1 miliar per investasi. Jika keluarga Shen kita mendapat investasi, The film bukankah was kita akan melesat? translated and Aset keluarga Shen narrated kami by hanya M lebih dari Media. 100 juta. Satu investasi bernilai 10 kali lipat aset kami. Keluarga Shen. Meskipun itu benar, bagaimana mungkin kita bisa mengamankan investasi ini? Bicaralah. Kakek, kenapa kita tidak mendekati keluarga Tang secara langsung? Sudah cukup, Pei. Jika keluarga Tang tidak menimbulkan masalah bagi kita, mereka benar-benar akan membantu keluarga Shen kita. Shen Mengki itu benar-benar lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Kakek, bagaimana kalau kita langsung menggunakan obatnya saja? Kakek, waktu tidak menunggu siapapun. Pertemuan investasi ini akan segera dimulai. Baik. Kita akan melakukannya dengan cara ini. Kau sudah bangun Kemana kamu pergi? untuk membuat sarapan untukmu. Halo Ting Ting, baiklah. Aku akan pergi sekarang juga. Telepon dari Shen Tingting. Ya, Ting Ting menelponku dan berkata, kakek ingin aku kembali ke perusahaan untuk mengambil posisi direktur. Aku akan pergi bersamamu. Baiklah. Tuanmu datang, saya bersulang untuk Anda. Tang Feng, tuan muda keluarga Tang. Singkirkan itu. Di mana Shen Mengki? Dia akan segera tiba, aku akan menelepon dan mendesaknya lagi. Mengapa kamu datang terlambat sekali? Cepat sapa tuanmu datang. Halo Tuan Muda Tang, cepat dan duduk di sebelah Tuan Muda Tang. Minumlah beberapa gelas yang enak dengan Tuan Muda Tang. Meminta kita untuk kembali, hanya untuk membuat istriku melayaninya minum. Apa yang kau tahu? Ini untuk mengembangkan kemampuan bisnisnya. Apakah posisi direktur begitu mudah dipegang? Tidak apa-apa suami. Hanya minum bukan? Ayo makan. Kau tak guna tak faham apa aku cakap. Kursi ini. Di tempat menantu Shen macam kau boleh duduk. Jika dia duduk di sini, aku akan pergi. Hei tuanmu datang, tuanmu datang. Kamu sama sekali tidak boleh pergi. Kamu tidak berguna. Cepat pergi dan menghilang. Kau tidak. Posisi direktur grup mungkin tidak lagi menjadi milik istrimu. Kakek, bagaimana kakak bisa menarik kembali kata-kata kakek? Aku yang memutuskan segalanya di grup ini. Jika kamu ingin mengamankan posisi direktur, aku temantang elok-elok minum beberapa gelas. Kakek, aku... Nona Shen ini hanya beberapa minuman. Semua keluarga besar demi surat undangan ini berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Beberapa minuman The film menukar was dengan surat undangan translated and adalah keuntungan narrated pasti. by M Media. Ayo.
Tuanmu Datang berbicara dengan benar. Jika Tuanmu Datang tidak secara khusus memintamu, aku sendiri pasti ingin minum beberapa gelas dengannya. Kamu tidak berguna. Masih berlama-lama di sini. Apa yang kamu lakukan? Haruskah kamu menunda urusan penting keluarga Shen kita? Baru setelah itu kamu akan senangkan. Tianqi, mengapa kamu tidak menungguku di luar? Baiklah, telepon aku kapan saja jika terjadi sesuatu. Mengenai pertemuan investasi Master Naga, saya telah mengatur semuanya dengan benar. Selain itu, saya telah mengatur agar Wu Xiaofeng menjadi ketua. Bagus sekali. Ingat untuk menjelaskan dengan sangat jelas kepada Wu Xiaofeng. Investasi itu harus diberikan hanya kepada Shen Mengqi. Ya. Cepat dan bersulang untuk Tuanmu Datang. Tuanmu Datang, aku tidak kuat minum. Aku hanya bisa minum 1 cangkir ini. Bagus Nona Shen, sungguh kemampuan minum alkohol yang hebat. Segelas anggur ini bernilai 10 juta. Kau dengar itu, 1 gelas anggur adalah 10 juta. Cepat dan minum beberapa gelas lagi. Tuanmu Datang. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Tidak minum. Kalau begitu kau tidak menghormatiku. Keluarga Shenmu. Kualifikasi untuk konferensi investasi ini akan hilang. Mengapa kamu tidak bisa minum lagi? Pikirkan tentang keluarga. Cepat minum beberapa gelas lagi. Konferensi investasi ini, semua keluarga besar berebut mati-matian untuk itu. Jika keluarga Shenmu menginginkan kualifikasi, itu tergantung pada Nona Sheikh hari ini. Apakah dia akan memberikannya atau tidak? Apakah kamu mendengarnya? Cepat minum. Baiklah, aku akan minum. Tuanmu Datang, saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Keluar segera. Jangan merusak kesenanganku. Ya. Terima kasih Tuanmu Datang. Tuanmu Datang, apa yang kamu lakukan? Kau masih belum menyadari. Keluarga Shenmu sudah menjualmu kepadaku. Kau tidak akan melarikan diri hari ini. Tidak, Tuanmu Datang, jangan. Tidak, Tuanmu Datang, hentikan. Kau terkutuk. Menolak bersulang hanya untuk minum hukuman. Bukankah begitu? Kau mencari mati. Istri ada apa? Kau tak berguna. Mengapa kau belum? Apa yang kau lakukan pada istriku? Aku sudah melakukan semua yang bisa dilakukan. Bajingan. Hanya menantu yang tinggal serumah. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jari manapun dari keluarga Tangku bisa menghancurkanmu. Keluarga Tang. Aku bahkan tidak menganggap keluarga Tang. Bahkan kakakku tidak akan berani memukulku. Kau tak berguna menantu yang tinggal serumah. Kau berani memukulku. Pengawal. Patahkan keempat anggota tubuh menantu yang tinggal serumah ini. Aku ingin dia melihatku bermain dengan istrinya. Silakan pukul aku jika kau punya nyali, pukul aku. Kalau tidak cepat atau lambat, aku akan bermain dengan istrimu sampai. Aku minta maaf. Minta maaf sekarang tidak ada gunanya. Kau salah paham. Maksudku aku minta maaf. Kau tidak akan bisa bermain dengan wanita seumur hidupmu. Tang Dongqiang, kepala keluarga Tang. Tuanmu dari tak boleh seks dah. Ayah. Bantu aku balas dendam, ayah. Shen Mengqi itu. Aku ingin mencari orang untuk memperkosanya beramai-ramai. Dan juga Lin Tianqi itu. Aku ingin memotongnya menjadi 10.000 keping ayam. Nah, jangan khawatir, tunggu sampai besok ketika keluarga Tang kita mendapatkan investasi dari grup Tianlong. Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Rumah besar Shen. Kakak, dengan surat undangan itu, keluarga Shen kita juga punya kesempatan untuk bersaing memperebutkan investasi 1 miliar itu. Ting-ting, kamu harus bersiap dengan baik.
Pertemuan investasi besok sepenuhnya bergantung padamu. Kakek, mohon yakinlah. Kali ini aku pasti akan mendapatkan investasi untuk keluarga Shen. Itu kamu tidak berguna. Tidakkah kamu tahu cara mengetuk? Kenapa kau membawanya kembali? Di mana tuanmu datang? Apa kau membius istriku? Apa kau ingin mengambil nyawaku? Jika kau punya nyali, cobalah. Kau pikir aku tidak akan berani? Berhenti segera. Cepat lepaskan Tinting. Kalau tidak aku akan menghajarmu. Terakhir kali kau memaksa istriku menanggung kesalahan. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Kali ini aku akan menyelesaikan masalah dengan kalian semua. Kamu berani. Ayah kau baik-baik saja. Tarik napasmu. Tianqi, lepaskan dia. Istri, apakah kamu baik-baik saja? The film Tianqi was bagaimanapun juga darah yang dia translated and tumpahkan. narrated Juga by adalah M. darah Media. keluarga Shen kita. Tolong lepaskan dia. Lin Tianqi. Aku akan membalasmu. Ting Ting. Jalan demi Mengki. Hari ini aku akan melepaskanmu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ini yang terakhir kalinya. Tianqi, ayo kita pergi. Dua orang tidak berguna ini. Usir mereka dari keluarga. Ayah, Hei Mengki, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Di mana Tianqi? Siapa yang tahu kemana pria itu lari? Dia membawamu kembali lalu menghilang tanpa jejak. Hei, biar ku beritahu sesuatu. Cepat dan ceraikan dia. Istri kamu sudah bangun. Hei, kau tidak berguna, kau masih tahu cara kembali. Istrimu tidak sadarkan diri dan kau bahkan tidak peduli. Apakah kau ini laki-laki? Kau tidak hanya bangkrut tetapi juga tidak bisa melakukan apapun yang berguna. Ibu, tolong berhenti bicara. Jika bukan, karena Tianqi hari ini. Anggap saja, Masalah ini sudah selesai. Istri, biar aku tunjukkan sesuatu padamu. surat undangan ke konferensi investasi. Benar, setelah kita mendapatkan investasi, mulai sekarang kamu tidak akan pernah perlu memohon pada orang lain lagi. Sepanjang hari kau hanya tahu cara menyombongkan diri. Apakah kau pikir grup Tianlong dijalankan oleh keluargamu? Bisakah ini benar-benar berhasil? Tidak apa-apa untuk mencoba bagaimana jika berhasil. Jika kau benar-benar bisa mendapatkan investasi itu, aku akan membiarkan Mengki tetap bersamamu, kalau tidak segera bercerai. Baiklah, kalau begitu kita akan... Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tentu saja keluarga Tang mengizinkan kami masuk. Keluarga Tang praktis menguasai Sucheng. Jangankan pertemuan investasi ini, bahkan upacara pelantikan Komandan Naga. Kami bisa datang dan pergi sesuka hati. Mengingat kalian adalah anggota keluarga Shen, aku sarankan kalian menjauhi keluarga ini. Bukan urusanmu. Orang tak berguna sepertimu tidak berhak memerintah kami. Suami, apakah kamu sengaja memprovokasi keluarga Tang? Bukankah itu terlalu berlebihan? Aku sengaja memprovokasikannya. Sengaja. Keluarga Tang telah berulang kali mencari masalah. Aku hanya ingin melihat siapa di balik anjing tua ini. Siapa sebenarnya dia? Lin Tianqi, Song Ming. Kamu adalah ketua grup Tianlong. apakah kau sangat terkejut? Saya adalah ketua grup Tianlong. Ngomong-ngomong, saya harus berterima kasih padamu. Patriark Tang. Ini adalah orang yang kau sebutkan. Pelaku yang melukai tuanmu datang. Benar. Baru saja dia menyombongkan diri tanpa malu. Mengatakan dia ingin seluruh klan saya berlutut di hadapan istrinya. Jika saya tidak memberasinya, akan sulit untuk meredakan kebencian di hati saya. Kepala keluarga Tang itu benar-benar baik hati, membiarkan mereka berdua hidup sampai hari ini. Sebentar lagi. Bukankah ini memberikan muka kepada grup Tianlong? Saya adalah ketua grup Tianlong. Selanjutnya saya umumkan. Pertemuan investasi grup Tianlong resmi dimulai. Pertama, izinkan saya memperkenalkan aturan untuk masuk. Baris akhir keluarga bersih 10 juta. Tengah untuk keluarga bersih lebih 100 juta. Baris depan untuk keluarga bersih lebih 1 miliar. Adapun posisi nomor 1, cuma keluarga bersih lebih 5 miliar yang memenuhi syarat untuk duduk. Kekayaan bersih share kita baru lebih 100 juta. Namun kita bisa duduk di bagian tengah. Semuanya. Permisi. Kekayaan bersih keluarga Tang saya baru saja melebihi 5 miliar. Kursi di meja nomor 1 ini. Keluarga Tang saya akan tidak sopan jika menolaknya.
Bahkan keluarga Tang ikut berpartisipasi. Siapa lagi yang bisa bersaing? Meja nomor 1 ini. Hanya keluarga Tang yang layak duduk di sini. Lin Tianqi si tak berguna ini. Mengira punya undangan sudah cukup untuk masuk. Tapi tidak sadar dia bahkan tidak punya tempat duduk. Dasar orang rendahan. Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk duduk di barisan terakhir. Kenapa kau lari ke sini? Seseorang bawakan aku bangku kecil. Dan suruh mereka berdua duduk di dekat pintu. Dan ambilkan 2 bungkus mie instan renyah sekalian. Keluarga bersih lebih 50 miliar duduk meja mana? Tianqi, bagaimana kita punya uang sebanyak itu? Dari mana datangnya 50 miliar? Istri aku punya. Dasar tidak berguna kau gila. Kau mengklaim memiliki kekayaan bersih 50 miliar. Aku yakin kau bahkan tidak bisa mengeluarkan 500. Mereka tidak bisa mengeluarkannya. Ini benar-benar gila karena nafsu uang. Dia bahkan berani bilang 50 miliar. Baiklah cepatlah. Kalau tidak mereka akan bahkan tidak punya bangko untuk diduduki. Tianqi, mengapa kita tidak duduk di sana saja? Sama saja dimanapun kita duduk. Istri kita betul-betul nak biar macam mie saja. Songming jangan menyesali ini, nanti ketika saatnya tiba. Aku akan membuatmu memohon, agar aku naik ke panggung. Omong kosong apa ini? Bagus. Sekarang mari kita mulai verifikasi aset. The film was Baiklah, translated verifikasi aset and telah selesai. narrated by M. Saya Media. umumkan bahwa yang menerima investasi adalah Shen Mengqi. Tianqi, sepertinya aku mendengar namaku. Aku mendapatkan investasinya. Tentu saja. Tidakkah kamu lihat siapa suamimu? Ting Ting. Siapa yang baru saja Song Ling katakan menerima investasi itu? Mengapa aku mendengar nama si jalan Sam Mengki itu? Kakek, apa yang baru saja dia katakan? Itu benar-benar terdengar seperti nama Shen Mengqi. Tidak mungkin. Ketua Song, apakah Anda membuat kesalahan? Ya. Saya salah membacanya, mohon maaf. Yang menerima investasi adalah keluarga Tang. Seperti yang diharapkan itu adalah keluarga Tang. Untungnya si tidak berguna itu bukan keluarga Shen. Kalau tidak, wajah semua keluarga besar kita di Suchen akan benar-benar terkoreng. Beberapa orang akan merayakan terlalu cepat. Mereka harus tahu diri. Aku benci. Songming. Apakah kamu yakin tertulis keluarga Tang di sini? Apa yang kau katakan? Apa kau benar-benar berpikir kau sampah ini bisa mendapatkan investasi? Tianqi, biarkan saja. Tidak masalah jika kita tidak mendapatkan investasinya. Mengapa kita tidak pergi saja? Tidak, istri. Ini adalah hak milikmu. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Jadi kenapa kalau aku mencurinya? Kau pikir kau siapa? Seluruh keluargamu miskin. Apa yang kau miliki untuk bersaing dengan keluarga Tang saya? Tepat sekali, kenapa kamu tidak bercermin? Dan lihat apa yang bisa kamu lakukan. Songming, aku sarankan kamu melihat lagi dengan cermat. Hati-hati jangan bermain api dan terbakar. Apa yang harus saya perhatikan? Saya adalah ketua grup Tianlong. Apa yang saya katakan berlaku. Penjaga. 2 orang ini mengganggu acara. Seret mereka keluar dan patahkan kaki mereka. Songming Grup Tianlong. Wu Xiaofeng, ketua grup Tianlong. Sejak kapan giliranmu yang mengambil keputusan? Ketua Wu. Kaki siapa yang baru saja kau bilang ingin kau patahkan? Ketua Wu. Menantu serumah nih buat masalah sini aku cuma. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Seorang bejat telah muncul di dalam grup Tianlong. Mohon maafkan aib ini. Dasar pengkhianat. Kenapa kau masih berdiri di sini? Cepatlah dan ingat, aku, Ketua Wu. Aku. Ketua Wu, mengapa reaksi Anda begitu keras? Ketua Song tidak melakukan kesalahan apapun. Investasi itu awalnya ditujukan untuk Nona Shen. Namun dia berkolusi dengan keluarga Tang Anda untuk melakukan penipuan besar-besaran. Keluarga Tang Anda benar-benar punya nyali. Anda bahkan berani merebut investasi grup Tianlong, memberikannya kepada Shen Mengqi. Tak nak bagi keluarga Tang kami ke atas dasar apa? Cuma sebab kau provokasi orang yang tak patut kau provokasi. Melihat ke seluruh Suchen, ada orang tak boleh Tang Dongqi yang provok. Apakah ada? Saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Patriark Tang, Anda harus berhati-hati. Kepada siapa investasi ini diberikan? Tidak bisa diberikan kepada ini. Nona Shen, saya benar-benar minta maaf.
Tianqi, aku tidak sedang bermimpikan. Tentu saja tidak. Saya keberatan. Tang kita baik status dan duit. Lebih unggul daripada si tidak berguna ini. Mengapa memberikan investasi kepadanya? Wei Xiaofen. Apa Anda benar-benar berpikir grup Tianlong Anda bisa mendikte segalanya di Suchen? Saya umumkan atas nama grup Tianlong. Berlaku segera. Semua perusahaan di bawah grup Tianlong menangguhkan semua kerjasama dengan keluarga Tang. Wei Xiaofen. Tunggu saja. Ya, ini aku Tang Dongqian. Silakan datang ke grup Tianlong untuk berkunjung. Jangan risau, dia takkan boleh buat masalah apapun. Tunggu saja. Tuan kota akan segera tiba. Jika saya katakan keluarga Tang bisa mendapatkan investasi, maka mereka akan mengamankan investasi itu. Ini adalah pengaruh keluarga terkemuka Suchen. Kau tidak berguna. Jangan kira grup Tianlong mendukungmu, dan kau bisa bertindak sembarangan. Dan kau, apa kau benar-benar berpikir grup Tianlongmu yang tidak penting ini sudah menjadi orang luar yang kuat? Dan kau berani mengabaikan kutiran lokal ini? The Tuan film was Lin, translated bagaimana and kita harus menangani narrated by ini? M Media. Bukan apa-apa, biarkan saja dia terus bertingkah. Patriark keluarga Tang yang bermartabat. Karena dia ingin bertingkah seperti badut, maka aku akan mengabulkan keinginannya. Kalian berdua benar-benar keras kepala. Serahkan investasi itu. Dan mungkin Patriark Tang akan menunjukkan belas kasihan dan tidak meminta pertanggungjawabanmu atas masalah sebelumnya. Kakak, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu mencari mati. Kebaikan dibalas dengan kebencian. Jangan datang berlutut dan memohon pada kami nanti. Tuan kota sudah tiba. Tuan kota Anda akhirnya tiba. Kau pikir aku ini siapa? Aku datang hari ini khusus untuk memberitahumu bahwa mulai sekarang urusan berantakan keluarga Tangmu tidak boleh melibatkanku. Tang Dongqian. Ini bala bantuan yang kamu temukan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mendapatkan investasi dari grup Tianlong, kau bisa bersaing dengan keluarga Tangku. Sangat mudah bagi keluarga Tang untuk berurusan denganmu. Aku ingin lihat bagaimana keluarga Tang berencana menghadapiku. Aku akan menjadikan istrimu melayani putraku sebagai budak seumur hidup. Sedangkan untukmu, aku akan memotong anggota tubuhmu dan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Kata-kata ini, aku kembalikan padamu. Kau, dengar baik-baik. Kau tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Jangan lupa berlutut dan meminta maaf kepada istriku dalam waktu 7 hari. Monkey. Jumlah investasi ini terlalu besar. Kamu tidak bisa mengelolanya dengan baik. Lebih baik serahkan kepada keluarga untuk dikelola. Pak Tuasien, dari mana kamu mendapatkan keberanian itu? Bukan tahu baru pakai sebungkus makanan ringan remuk untuk ditukar dengan kontrak itu. Karena memang begitu, aku akan memberimu pengembalian 10 kali lipat. Cepat dan berterima kasih pada kakek. Keluarga telah berusaha keras untuk membina kalian semua. Sekarang setelah kamu mendapatkan investasi dan mendapatkan dukungan kuat dari grup Tianlong, apa salahnya membalas budi kepada keluarga? Maaf, aku menolak. Shen Mingqi, kau wanita sialan. Kau betul-betul pikir sebab kau dapat pelaburan saja. Kau dah terbang dahan jati Phoenix betul. Aku beritahu kau masih ayam kampung itu. Coba maki aku sekali lagi. Baiklah. Sayapmu sudah mengeras. Sen sia-sia usaha besarkan kau bertahun nih. Pak Tuasien, kami berdua. Bukankah kita sudah dikeluarkan dari keluarga? Monkey. Katek salah. Semua yang kakek katakan sebelumnya diucapkan dalam kemarahan. Tolong selamatkan saja keluarga Sien. Benar, sepupu. Jika keluarga Shen kehilangan investasi ini, kita akan tamat. Kakek akan berlutut untukmu. Tolong ya. Kakak, aku setuju. The film was translated and narrated by M Media. Bagus, sungguh cucu perempuan baik kakek. Kakek telah memutuskan untuk memberikan posisi Patriark keluarga Sien kepadamu sebagai penerus. Ibu, aku berhasil mendapatkan investasinya. Kita berhasil, kita kaya. Ayo. Tianqi melihat bahwa kamu mendapatkan investasi. Aku tidak akan meminta Mengki menceraikanmu lagi. Ibu, ada satu lagi kabar baik. Mengki sekarang adalah penerus keluarga Shen. Penerus keluarga Shen. Bukankah orang tua itu memberikan hadiah lain?
Kakak juga tidak memberikan apa-apa lagi. Orang tua ini terlalu pelit. Dia sendiri tinggal di villa sebesar itu, sementara kita berada di rumah sekecil ini. Kalau menurutku, kita harus segera pindah ke rumah yang lebih besar. Hanya dengan begitu itu akan layak untuk status penerus keluarga Shen. Ibu, uang investasi itu belum tiba. Tidak apa-apa aku punya. Kalian dengar itu, menantuku memilikinya. Bukan apa-apa. Pergi saja berkeliling dengan ibu. Kalau begitu mari kita perjelas dulu baik. Kita cuma tengok-tengok Ji, tak ada duit nak beli rumah. Ibu, mengapa kita datang ke sini? Rumah-rumah di sini terlalu mahal. Kita tidak mampu membelinya. Apa maksudmu tidak mampu membelinya? Kami punya 1 miliar. Apa salahnya mengambil sebagian untuk membeli rumah? Wang Su istri Song Mi. Oh, bukankah ini si cantik kampus Shen Mengki? Kamu Wang Sui. Lama tidak bertemu. Jangan coba-coba sok akrab denganku. Jangan kira kau bisa dapat diskon hanya karena kau mengenalku. Aku beritahu kau, villa terburuk di sini harganya ratusan juta. Kalian hantu miskin. Bahkan jika kalian bekerja 10 kali seumur hidup, kalian tidak akan mampu membeli 1 toilet pun di sini. Siapa bilang kami tidak mampu membelinya? Aku tidak hanya akan membelinya, tapi aku akan membeli yang spesifik ini. Kau tidak beradab. Budik, The ini film was adalah yang bernilai translated 500 juta. and narrated Lanting by nomor M 1. Media. Bisakah kau membelinya? Aku beritahu kau, kami mendapatkan grup Tianlong. Investasi 1 miliar. Hanya 500 juta. Aku bisa membelinya dengan mudah. Kau mendapatkan investasi grup Tianlong. Siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Aku juga bisa bilang aku mendapatkan grup Tianlong. 10 miliar. Kau. Buka mata anjingmu dan lihat apa ini. Perjanjian investasi. 1 miliar. Kau penjual rumah bau. Kau mungkin tak pernah tengok duit sebanyak di seumur hidup kau kan? Wanita tua punya sedikit uang bau hebat. Aku beritahu kau, kau tetap tidak bisa membeli lanting nomor 1. Kenapa? Kualifikasi untuk membeli lanting nomor 1 haruslah tokoh terkemuka yang mapan di Sucheng, bukan orang kaya baru sepertimu. Shen Mengki, kalau kau tanya aku, kau harus mencari suami kaya dan menikahinya di kehidupanmu selanjutnya. Mungkin Anda bahkan bisa pindah ke lanting nomor 1. Wang Su, kamu benar-benar keterlaluan. Ada apa? Apakah aku menyentuh titik sensitif? Dulu kau adalah primadona kampus, mengesankan. Dan sekarang, siapa yang tidak tahu kau menikahi pria tak berguna, yang hanyalah pria simpanan? Kau sekarang hanyalah tempat sampah yang menampung sampah. Hanya vas yang bau. Kau tak boleh banding rambut istri aku. Beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa suamiku? Dengan aku di sini siapa yang berani memukul istrimu? Suami. Kau datang tepat waktu aku dipukul. Apa kau tidak memberitahunya siapa aku? Siapa yang berani memukulmu? Ini si tak berguna dari keluarga Shen. Jadi itu kau. Hanya karena kau mendapat investasi kau bertingkah begitu. Sombong, cepat berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak aku akan mencabut investasi grup darimu. Investasi yang dialokasikan secara pribadi oleh Ketua Wu. Kamu berani mencabutnya. Wei Xiaofen, dia The film dianggap was apa? translated and Siapa yang narrated tidak by tahu M bahwa Media. pengambil keputusan sejati grup Tianlong adalah Nyonya Huofeng di bawah Marsekal Naga. Suami. Mungkin lupakan saja. Lagi pula kita tidak bisa membelinya. Tidak mungkin. Nyonya tua ini akan membeli unit ini hari ini. Lanting nomor 1. Ibu, sudah kubilang lanting nomor 1 tidak dijual untuk umum. Aku tidak peduli tentang itu. Baiklah, kami akan mendengarkan ibu. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Aku menyuruhmu berlutut dan meminta maaf. Kalau tidak lupakan tentang membeli rumah. Bahkan investasi itu akan kucabut. Aku ingin melihat. Bagaimana kamu mencabut kualifikasiku? Halo, saya ingin membeli rumah. Lanting nomor 1. Juga pecat seseorang bernama Song Ming. Untukku. Kau pikir kau ini siapa? Sampai bisa memecatku. Kamu akan segera tahu. Kau bajingan. Suamiku adalah ketua. Siapa yang berani memecatnya? Jangan bilang kau adalah Nyonya Huofeng. Istri berhenti bercanda. Nyonya Huofeng adalah dewa perang wanita. Dia harus menjalani operasi ganti kelamin dulu. Tuan Lin, ini adalah kunci lanting nomor 1. Sesuai instruksi Nyonya Huofeng, tempat ini sudah dibersihkan. Anda bisa pindah kapan saja. Ketua Wu, rumah di lanting nomor 1. Bukankah itu tidak dijual untuk umum? Bagaimana kau bisa The film menjualnya was padanya? translated Ini bukan and penjualan. narrated Ini by adalah M hadiah. Media. Kunci lanting nomor 1 selalu disediakan untuk Tuan Lin. Suami. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kau berencana untuk mencabut investasi mereka? Mengapa kau malah memberinya villa? Mencabut investasi. Song Min, kau benar-benar menghadapi kematian.
namun masih menolak untuk bertobat. Ketua Wu, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Menurut keputusan grup, kau telah dipecat. Wu Xiaofen, hak apa yang kau miliki untuk memecatku? Ini bukan keputusanku. Ini adalah keputusan Nyonya Huofeng. Tidak mungkin. Nyonya Huofeng bahkan belum pernah bertemu denganku. Bagaimana dia bisa memecatku? Karena kau memprovokasi seseorang. Orang yang sama sekali tidak seharusnya kau provokasi. Dia. Menantu yang tinggal di rumah yang diintimidasi semua orang. Aku adalah ketua perusahaan. Ayahku adalah wakil tuan kota. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Song Min, grup sekarang juga mencurigaimu, melakukan penggelapan dana publik, dan dah putuskan nak lancar siasatan terhadap kau. Sebaiknya kau bekerja sama denganku. Tunggu suami, cepat transfer uang itu padaku. Aku butuh uang itu untuk pembelian rumah. Beli apa? Kau sudah kehilangan pekerjaanmu, dan kau masih berpikir untuk membeli rumah. Berikan uang itu padaku. Kau telah menghancurkanku. Pasangan kotor ini terlalu berisik. Syarat mereka keluar. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Lanting nomor 1. Aku juga pindah ke lanting nomor 1. Aku harus pergi dan pamer kepada para tetua bodoh itu. Marsekal Naga tentang The film penculikan was Nona. translated Kami punya and petunjuk. narrated by M Media. Bicaralah. Selama penyelidikan, kami menemukan bahwa dalangnya mungkin adalah keluarga Tang. Keluarga Tang bagus. Selidiki dengan cermat. Jangan sampai musuh curiga. Bawahan Anda mengerti. Ngomong-ngomong ulang tahun 22 adalah 3 hari lagi. Bantu aku membeli taman hiburan. Aku nak bagi 22 hadiah hari jadi. Duran, aku tahu kamu ada di rumah. Cepat buka pintu untukku. Bagus sekali kalian berdua orang rendahan. Seluruh Suceng tahu bahwa kau membeli villa di lanting nomor 1. Kau pamer. Siapa benarkan kau guna uang pelaburan untuk beli rumah? Kamu harus mengembalikan bagian yang kamu janjikan padaku. Ini uang kita sendiri. Kita bisa menghabiskannya sesuka kita. Apa urusannya denganmu? Atau kami tak keluar sen pun untuk rumah nih. Kau layan aku macam budak 3 tahun ke. Betapa mahalnya rumah lanting nomor 1 itu. Nilai pasarnya ratusan juta. Apakah kalian mengambil uang investasi itu dan menghabiskannya semua? Lihat kekacauan yang kau buat. Begitu banyak uang terbuang begitu saja. Kamu harus mengembalikan uang investasi itu. Setiap sen kembali kepadaku. Kalau tidak, serahkan lanting nomor 1 untuk saya tinggali. Kakak Buya, tolong jangan marah. Ketika dua-dua berulang tahun, bagaimana kalau aku berbagi hadiah denganmu? Siapa yang mau hadiahmu? Aku tidak mau sesuatu yang hanya berharga beberapa ratus. Berhenti membuat tontonan di sini. Mak ayah kau hampir tak ada sen dalam saku. Bagaimana kau bisa berbicara tentang dua-dua seperti itu? Apa salahnya membicarakan dia? Dia betul-betul pikir dia nona muda keluarga bergengsi. Perjamuan ulang tahun yang kubenci. Aku ragu ada yang akan hadir. Aku sarankan kau tutup mulut. Jangan paksa aku menamparmu. Baiklah, kamu punya uang untuk membeli rumah. Uang untuk mengadakan pesta ulang tahun. Tetapi kamu menolak untuk berkontribusi pada keluarga. Baiklah, kami pergi. Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyerahkan uang itu. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk tinggal di villa lanting nomor 1. Istriku tidak apa-apa. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa kakak memperlakukan keluarga kita seperti ini? Beberapa orang memang terlahir seperti ini, jangan khawatir. Mereka The akan film was menyesali ini di pesta ulang tahun and 22. narrated by M Media. Sampaikan perintah. Aku Marsekal Naga buat pesta ulang tahun anak aku. Apa yang kau katakan? Marsekal Naga buat jamuan ulang tahun untuk anak dia. Bagus, aku mengerti. Selama kita bisa bertemu Marsekal Naga, keluarga Tang pasti akan bangkit pesat di Suchen. Grup Tianlong juga akan diinjak-injak oleh keluarga Tangku. Ketika saat itu tiba, kita akan membuat kelompok orang tak berguna dari keluarga Shen itu berlutut di hadapanku dan meminta maaf. Ayah dengar Marsekal Naga, ada banyak dokter dewa bawah dia. Kita bisa memohon pada Marsekal Naga saat itu. Mungkin penyakitku akan ada solusinya. Benar. Kali ini kita harus merebut kesempatan ini. Beri perintah. Siapkan hadiah yang paling mewah untuk dipersembahkan kepada Putri Marsekal Naga. Ya, Suami, apa yang terjadi padamu?
Aku kena pukul menantu serumah Shantu. Apa yang kau katakan? Bukan hanya itu. Sekolah juga mengatakan mereka ingin mengeluarkan putra kita. Jangan khawatir. Mereka tidak akan bisa menyombongkan diri lebih lama lagi. Perjamuan ulang tahun. Shen Mengki. Apakah kau lupa apa yang kau katakan sebelumnya? Besok adalah perayaan ulang tahun pertama Duo-Duo. Jika semua orang bisa hadir, Duo-Duo pasti akan sangat bahagia. Kita tidak punya waktu keluarga Sheikh, kita punya status dan reputasi. Adapun warung pinggir jalan itu, kau dan keluargamu bisa menyimpannya untuk diri sendiri. Kau dengar itu sekarang cepat pergi dan Enya. Kakak, apakah kakak akan pergi? Mungkin, apakah kamu bingung? Jika keluarga Shen, kita bisa berkenalan dengan Marsekal Naga. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Kamu ingin aku menyerah. Bagaimana mungkin itu terjadi? Belikan 2 koi. Masih banyak lagi. Dan tambahkan hidangan lain. Cepat dan berterima kasih pada kakek. Orang rendahan tidak pantas mendapatkan perjamuan ulang tahun. Omong kosong apa ini? Hai kau benda tak berguna. Kemana kau membawa kami? Ini bukan penginapan pertanian pedesaan kan? Ibu-ibu akan segera tahu. Aku peringatkan kau jika kau berani membawaku ke penginapan pertanian. Ketika kita kembali aku akan membuat Mengki menceraikanmu. Ibu dengarkan saja Tianci. Aku tidak akan menghadiri perjamuan ulang tahun yang buruk ini. Bawa aku kembali. Ibu ini tempatnya. Bukankah kau akan pergi ke perjamuan ulang tahun? Apa yang kau lakukan di sini? The film was Mengki, translated apakah and kau juga di sini narrated untuk by mencari M muka Media. pada Marsekal Naga? Apakah kau punya hadiah yang layak? Siapa bilang kita datang untuk memberi hadiah? Jangan bilang kau datang untuk menghadiri perjamuan ulang tahun. Apa? Kau tidak mampu mengadakan perjamuan ulang tahunmu sendiri. Jadi kau datang untuk menumpang pada Putri Marsekal Naga. Ini benar-benar membuka mata. Ini pertama kalinya aku dengar tentang seseorang yang menumpang perjamuan ulang tahun. Ini benar-benar lelucon besar. Sudah ku bilang pria ini tidak bisa diandalkan. Kita benar-benar dipermalukan. Aku datang ke sini. Tentu saja untuk merayakan ulang tahun putriku. Lin Tianci, apa kau tahu di mana ini? Ini adalah hotel paling mahal di Sucheng. Mengatur satu meja saja di sini sudah cukup untuk biaya makan keluargamu selama setahun. Bagaimana mungkin keluarga Shen kita menghasilkan hal seperti itu? Shentua. Mungkin menantu laki-laki yang tinggal bersamamu. Bahkan ingin mengklaim bahwa dia adalah Marsekal Naga. Kau orang tak berguna. Mengapa kau tidak cepat? Hari ini demi reputasi Marsekal Naga, aku akan melepaskanmu. Keluarga Tang masih menolak untuk bertobat. Tidak perlu marah padanya. Setelah kita bertemu Marsekal Naga dan mendapatkan investasi, dan menyembuhkan penyakitmu, kita akan punya 10.000 cara untuk menghancurkannya. Tianci, mengapa kita tidak kembali saja? Meskipun investasinya belum tiba, tapi kita bisa makan sebentar. Istriku kau akan segera tahu. Orang-orang yang benar-benar tak terkalahkan. Kau masih berlama-lama di sini. Apa kau menunggu Marsekal Naga memberimu hadiah makanan? Aku sudah sering melihat orang seperti ini. Mungkin ketika mereka masuk nanti, mereka akan mengambil foto dengan ponsel mereka, lalu mengklaim itu adalah perjamuan ulang tahun mereka sendiri. Bibi dua-dua juga ingin merayakan ulang tahunnya. Kau ingin merayakan ulang tahunmu. Kalau begitu cari makanan di tempat sampah. Jangan tinggal di sini dan mempermalukan keluarga Shen kita. Shen Tingting, apa kau cari mati? Aku mencari mati. Biar kulihat. Semoga Nona Duo-Duo selamat ulang tahun. Lin Tianci, macam mana nih boleh jadi ulang tahun si rendah sial nih? Ucapkan hinaan itu lagi. Aku akan memastikan kau menderita. Aku mengutuk lalu kenapa? Diam. Tianci, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana ini bisa menjadi perayaan ulang tahun untuk Duo-Duo? Bagaimana menurutmu? Orang-orang keluarga Shen, jaga diri kalian. Bukankah ini Marsekal Naga yang merayakan ulang tahun putrinya? Mungkinkah? Tianci, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas sekarang. Mari kita rayakan ulang tahun Duo-Duo dulu. Anak baik kali ini. Kau benar-benar membawa kehormatan bagiku. Hei, ayo pergi, ayo pergi. Mustahil, bagaimana mungkin dia Marsekal Naga? Jika dia adalah Marsekal Naga, lalu bukankah keluarga Tangku akan? Apa yang harus kita lakukan? Ya ayah. Diam. Mari kita masuk dan lihat dulu. Ini. Tidak ada tempat di sini untuk orang-orang keluarga Tang. Keluar. Lin Tianci, jangan keterlaluan. Semua orang di sini menghadiri perjamuan ulang tahun Putri Marsekal Naga. Apa hubungannya denganmu? Apa kau belum mengerti? Siapa sebenarnya kau?
Siapa aku jika aku hanya orang biasa? Istriku harus dengan patuh dikirim ke ranjang putramu. Dan putriku pantas dibuli oleh istrimu. Benarkah begitu? Tianci ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka memaksa kita melakukannya. Ya. Itu semua dilakukan oleh keluarga Tang. Kau bicara omong kosong, jelas kalian sendiri ingin mengirim putri kalian ke ranjangku. The Tutup film was mulutmu. translated Aku tidak ingin and melihat kalian narrated by anjing-anjing M saling menggigit. Media. Tang Dongqiang, aku bertanya padamu. Apakah ini benar atau tidak? Benar. Bagus, seperti yang diharapkan dari kepala keluarga Tang. Berhenti menyembunyikan sesuatu. Aku memperingatkanmu. Jangan meminjam kekuatan orang lain untuk pamer. Meskipun aku masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi kau, Lin Tianqi, hanyalah orang tak berguna. Berani memamerkan kekuatanmu di depanku. Siapa sebenarnya yang memberimu kepercayaan diri itu? Bahkan saat menghadapi akhir, kau masih menolak untuk menyerah, benarkah? Menyerah. Keluarga Tangku di Suqian telah berdiri teguh selama ratusan tahun. Kami tidak pernah menyerah kepada siapapun. Bahkan jika kau, Lin Tianqi, memiliki latar belakang terkuat, keluarga Tang kami tidak takut. Bagaimana dengan kalian semua? Lin Tianqi, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Merayakan ulang tahun di sini. Kau benar-benar berpikir kau orang besar. Tepat sekali. Mungkin Putri Marsekal Naga hanya memiliki nama yang sama dengan Duo-Duo. Kau benar-benar berpikir kau adalah Marsekal Naga. Tianqi, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Yang ingin kukatakan adalah bahwa mulai hari ini, tidak ada seorang pun yang akan berani membulimu. Atau Duo-Duo lagi, pengawal. Salam Marsekal Naga. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin kau adalah Marsekal Naga? Marsekal Naga hadir, mengapa kalian tidak segera berlutut? Suami dia benar-benar Marsekal Naga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayah kita membuat Marsekal Naga marah. Keluarga Tang kita tamat. Kalian semua diam. Saya Tang Dongqiang, kepala keluarga Tang, menyampaikan hormat saya kepada Marsekal Naga. Tang Dongqiang, apa kau masih ingat apa yang kukatakan? Sekarang hanya tersisa 3 hari. Saya ingat. Saya akan membawa anggota klan saya untuk bersujud dan meminta maaf kepada Marsekal Naga dan keluarga Anda. Berlutut selama 3 hari 3 malam. Karena kau ingat, lanjutkan. Kau benar-benar Marsekal Naga. Mustahil. Itu suami dari wanita sialan itu, Shen Mengqi. Hanya pantas menjadi orang tak berguna. Dia tidak mungkin Marsekal Naga. Diam, apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Sen? Kalian semua berlutut. Salam Marsekal Naga. Pak Tua Shen, kau ingat apa yang kau lakukan, bukan? Marsekal Naga itu semua karena kebingunganku. Tetapi aku melakukannya demi seluruh keluarga. Demi keluarga, sungguh alasan yang bagus. Demi keluarga. Kau bisa memaksa istriku tidur dengan seseorang dan membiusnya. Marsekal Naga. Aku salah. Aku salah. Shen Tingting. Awalnya, aku The berniat film was menghukummu. translated Tetapi and mengingat kau adalah narrated anggota by keluarga M Shen, Media. aku menoleransinya lagi dan lagi. Sekarang katakan padaku, apa yang kau inginkan? Marsekal Naga. Aku salah, aku takkan pernah berani buat lagi. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Marsekal Naga kita semua keluarga. Ting-Ting tahu dia salah. Tolong beri dia kesempatan lagi. Mengqi, bantu kami memohon belas kasihan. Dia adalah saudara kandungmu. Kau akan melihatnya mati tepat di depan matamu. Marsekal Naga, semua kesalahan ribuan di antaranya adalah kesalahan keluarga Sen kami. Hanya demi Mengqi. Tolong ampuni kami kali ini. Mengampunimu. Agar kau bisa mendapat kesempatan lain untuk bertindak sembrono. Kau selalu menindas kami. Sekarang kau tahu betapa hebatnya menantuku, kan? Tianqi, apakah kau benar-benar Marsekal Naga? Ya, Jika kau benar-benar Marsekal Naga, mengapa ketika Duo-Duo paling membutuhkan ayahnya, dan ketika aku paling membutuhkan suamiku, kau bertingkah seperti pengecut, bersembunyi? Bagaimana kau tega melihat Duo-Duo menjalani kehidupan yang begitu miskin sampai sekarang? Mari kita bercerai. Mengqi. Dengarkan apa yang harus kukatakan. Apa yang harus kukatakan padamu? Duo-Duo dan aku tidak membutuhkan pembohong. Kami hanya membutuhkan rumah yang stabil. Sebenarnya aku bukan Marsekal Naga.
Semua ini diberikan oleh Tuan Huofeng. Dipinjamkan untuk kupakai. Tuan Huofeng, terima kasih banyak. Kau membiarkanku merasakan sensasi menjadi Marsekal Naga. Aku akan mengembalikan semua barang ini. Baiklah, Lihat apakah kau percaya padaku sekarang. Hei, ayo kita pergi. Duo-duo masih menunggu kita di hotel untuk merayakan ulang tahunnya. Lin Tianqi ini mengandalkan dukungan dari Tuan Huofen. Dia benar-benar berani menyamar sebagai Marsekal Naga. Ayah, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tang kita betul-betul kena bagi Lin Tianqi tak guna. Itu, berlutut selama 3 hari 3 malam. Jika demikian, bagaimana keluarga Tang kita akan terus bertahan di Sukshen? benar. Suami, berlutut selama 3 hari 3 malam. Siapa yang bisa menahan penghinaan seperti itu? Kalian semua diam. Biarkan saya berpikir. Tuan Dewa jahat ini saya. Ada apa? Keluarga Tang membuat marah bawahan Marsekal Naga. Tuan Huofeng dan berada dalam bahaya besar. Kami ingin meminta Tuan Dewa The jahat film was untuk campur tangan. translated and narrated Kau by ketakutan M oleh Media. Huofeng belaka. 6 tahun lalu kau berani membius Marsekal Naga. Mengapa kau takut sekarang? Apa katamu? 6 tahun lalu, orang yang kubius dan kubuat pingsan adalah Marsekal Naga. Tentu saja kalau tidak. Apakah keluarga Tang layak mendapatkan hadiah itu? Jangan khawatir, saya akan segera mengirim seseorang untuk membantumu. Terima kasih Tuan Dewa Jahat. Lin Tianqi. Bahkan jika kau benar-benar Marsekal Naga, saya punya 100 cara untuk membunuhmu. Pria ini hanyalah prajurit biasa selama ini. Dia hanya menerima bantuan dari Tuan Huofen. Beraninya dia menipu kita. Kakek aku benar-benar tidak bisa menelan penghinaan ini. Dia mendapatkan sejumlah uang dan koneksi. Dan sekarang dia tidak menganggap keluarga Shen kita. Dia praktis mencari masalah. Lalu solusi apa yang kau miliki? Besok. Bukankah mereka pindah ke lanting nomor 1? Mari kita cari seseorang. Untuk memberi mereka sambutan hangat. Pelan-pelan aku membeli ini dengan harga mahal. Jika kau pecahkan kau takkan mampu bayar. Ibu, dari mana ibu mendapatkan begitu banyak uang? Untuk membeli semua barang ini, ibu punya tabungan pribadi. Sudah ku bilang, pelan-pelan jangan sampai pecah. Benarkah? Kenapa kau di sini? Ibu, Siapa yang mengizinkanmu pindah? Keluar segera. ini rumahku. Silakan pergi. Tidak peduli rumah siapa itu. Singkatnya kau harus pindah. Kau harus pindah mau tidak mau. Bagaimana jika aku menolak untuk pindah? Menolak pindah. Itu tergantung pada senjata di tangan saya. Apakah itu mengizinkannya atau tidak? Biar ku beritahu sesuatu. Jangan berani-beraninya kau main-main. Jika kau main-main lagi, kami akan panggil polisi. Silakan telepon gadis kecil. Melawan kami. Tidak akan berakhir baik. Kau bisa memilih untuk tidak pindah. Kau temani aku. Sekali saja. Kau sedang bermimpi. Bajingan, kau berani memukulku. Ayo. Berani menyentuh istriku kau cari mati. Mari kita pukul orang ini. Ketua Aulahe. Kau benar-benar. Keras kepala sampai kau menghadapi kenyataan. Kau menyamar sebagai Marsekal Naga. Saya menegakkan The keadilan film was atas nama surga. translated and narrated by Kau M bocah. Media. Saya sekarang adalah wakil pemimpin geng Harimau Hitam. Beraninya kau memukulku. Di manakah Hu Erho? Benda tak guna tuh berani dia biar kau buat masalah sini. Wu Erho. Dia sih tidak berguna. Sudah diurus oleh kakak. Sekarang geng Harimau Hitam. Saya yang bertanggung jawab. Wu Erho juga sudah pergi. Sen Tinting yang bersikeras agar saya datang. Ini tidak ada hubungannya dengan saya, kakak. Ini adalah hadiah yang diberikan Shen Tinting kepada saya. 2 juta saya belum menghabiskan 1 sen pun. Semuanya ada di sini. Kakak. Saya gagal mengenali kehebatan Anda. Mohon maafkan saya kali ini. Mulai sekarang geng Harimau Hitam kami akan berjanji setia kepada Anda. Kesetiaan. Itu bisa saja, tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kakak. Anda sebut saja. Potong salah satu jarimu sendiri. Enya.
Kita akan membiarkannya begitu saja. Tentu saja kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mari kita segera kembali. Tapi, kita tidak bisa mengalahkannya. Kau bodoh. Tentu saja kita akan mencari Shen Tingting itu. Shen Tingting yang itu. Pemimpin geng He kau kembali secepat ini. Bagaimana hasilnya? Apakah Shen mengkisi jalan itu? Apakah dia memohon ampun? Jalan. Kau mencoba menyakitiku. Ketua Geng He, apakah kamu melakukan kesalahan? Kami membayarmu. Jika bukan karenamu. Jari saya terputus. Itu karena kalian sendiri tidak berguna. Kenapa menyalahkan kami? Tidak berguna. Aku akan memberitahumu. Kegunaan apa yang kumiliki? Ketua Ola He, apa yang kau coba lakukan? Sudah kubilang aku adalah nona tertua dari keluarga Shen. Lepaskan aku. Keluarga Shen. Hanya keluarga yang sedang merosot. Aku sama sekali tidak peduli pada mereka. Bawa dia ke kamar untukku. Lepaskan aku. Ketua Geng He, berapa banyak duit kau nak aku akan bayar kau balik? The film was translated and Penyalah aku narrated tidak mau by uang. M Media. Aku hanya ingin bersenang-senang dengannya. Shen menggiling Tianqi. Aku ingin kalian semua mati. Aku akan mencabik-cabik kalian menjadi 10.000 keping. Putriku yang malang. Ayah, itu tidak masalah. Anggap saja digigit anjing. Tapi keluarga Shen Mengki, aku benar-benar tidak akan membiarkan mereka lolos. Putri itu penting bagi ayah. Ayah akan membawamu untuk menemukan mereka. Sekal naga, 5 jam kemudian. kami masih belum menemukan di mana Nyonya berada. Kalau begitu balikkan seluruh Sujang untuk mencari. Marsekal naga, kami menemukan panggilan telepon terakhir Nyonya. Itu dari Tang Feng. Lin Tianqi yang rendahan. Dan kau bahkan tidak bisa menghadapinya. Sungguh sih tidak berguna. Tuanku, identitas Lin Tianqi itu tidak sederhana. Keluarga Tang yang rendah hati ini tidak bisa melawannya. Kau punya Raja Nether yang mendukungmu. Seluruh Dacia. Apa yang perlu ditakutkan? Tuanku, kabar baik, seseorang dari keluarga Shen serah dirikat kita lagi. Suruh The mereka film naik. was translated Suruh dia naik. and narrated by M Media. Tuanku, aku di sini untuk menyatakan kesetiaan. Bunuh Shen Mengki. Dan Lin Tianqi, 2 jalang menyedihkan ini. Tuanku, lihat. Diterima, suruh dia memijat punggung dan kakiku. Jalang. Ketika Lin Tianqi tiba, aku ingin melihat kalian berdua. Diri sepotong demi sepotong. Tuanku, haruskah aku memberitahu Lin Tianqi kabar ini? Agar dia datang kemari. Jangan terburu-buru. Raja Nether akan segera tiba. Kita akan bermain dengannya perlahan-lahan. Tuanmu datang. Apakah Anda puas dengan layanan tempat sederhana ini? Tidak apa-apa, tapi jika kita boleh ada beberapa nyonya rumah lagi untuk minum sama, itu akan lebih baik lagi. Aku akan segera mengaturnya untukmu. Lanjutkan. Tang Feng, di mana istriku? Sampah mana berani ganggu tuanmu datang masa minum. Pergi sana. Apakah hilangnya istriku ada hubungannya denganmu? Istrimu. Mungkin saat ini, dia sedang berada di ranjang pria lain. Kau cari mati. Keluarlah Tuan Shang. Xiang Bai lengkap dan sekarang warga sipil. Tuan Shang. Bisakah aku melawan orang ini? Meskipun sudah pensiun, aku masih memiliki kekuatan seorang komandan bintang 3 yang terhormat. Menghancurkan seekor semut. Semudah membalikan telapak tanganku. Lihatlah baik-baik dan lihat dengan jelas. Siapa aku sebenarnya? Anda adalah... Kenapa kau jelas tahu namun kau tidak berani mengakuinya? Marsekal Naga. Mohon Marsekal Naga menghukumku.
Xiang Bailong, apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan? Dia hanyalah menantu yang tinggal serumah. Dia hanyalah sampah tak berguna. Bagaimana mungkin dia adalah Marsekal Naga? Tan Feng bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana sebenarnya istriku? Xiang Bailong patahkan jarinya. Apa yang kalian coba lakukan? Berpikirlah jernih. Patahkan satu lagi jarinya. Tunggu, aku akan bicara. Istrimu ada di dalam gedung kosong di pinggiran kota. Ini adalah markas rahasia keluarga Tang yang kau bicarakan. Marsekal Naga benar. Marsekal Naga dari Dacia. Saya yakin Anda baik-baik saja. Penjara Nether. Kau punya keberanian yang luar biasa. Berani menyerbu Dacia. Selama kami membunuhmu. Penjara Nether kami bisa bertindak sembarangan di Dacia. Pada saat itu siapa yang berani menghentikan kami? Di mana istriku? Kau masih sempat memikirkan istrimu. Seharusnya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri. Hanya berdasarkan dirimu. Aku adalah salah satu dari 4 dewa jahat di bawah Raja Nether. Aku akan datang sendiri dan berurusan denganmu. Bagaimana mungkin? Penjara Nether. Di mataku kau hanyalah anak ayam. Bicaralah. Di mana sebenarnya istriku? Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat bunuh dia. Xiang Bailong. Kau sebagai komandan yang pensiun, benar-benar berani berkolusi dengan musuh asing. Marsekal Naga. Aku hanya boleh salahkan mereka sebab tawar terlalu banyak. Marsekal Naga diupaya Raja Nether untuk dihadapi. Ternyata memiliki momen yang menyedihkan seperti ini. Tidakkah kau ingin tahu di mana istrimu? Berlututlah dan mohon padaku. Maka aku akan berbaik hati dan membiarkanmu melihatnya untuk terakhir kalinya. Hanya penjara Nether belaka. Sekumpulan babi dan anjing, apakah kau pantas membuatku berlutut? Karena memang begitu, pergilah. Marsekal Naga. Aku baik-baik The saja. film was Singkirkan translated mereka. and Ya. narrated by M Media. Berani mencelakai Marsekal Naga. Anda mencari mati. Tuan Wolfen, Berkolusi dengan musuh asing. Melukai Marsekal Naga. Kejahatan ini pantas dihukum mati. aku bukan satu-satunya yang berkolusi dengan musuh asing. Bahkan, anggota keluarga Shenmu berkolusi dengan musuh asing. Apa yang kau katakan? Shen Tingting dari keluarga Shenmu telah membelot ke penjara Nether. Marsekal Naga yang terhormat. Bahkan iparmu adalah musuh asing. Anda mencari mati. Kau menang hari ini, tapi jangan berpuas diri. Raja Nether akan segera tiba. Cepat atau lambat Dacia akan menjadi miliknya. Katakan padaku di mana sebenarnya istriku. Kau bisa lupakan tentang menemukan istrimu seumur hidupmu. Jika kau bicara aku, mungkin akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, Silakan pukul aku. Bahkan jika kau memukulku sampai mati, aku tetap tidak akan memberitahu. Marsekal Naga. Dia bunuh diri dengan meminum racun. sialan penjara Nether. Marsekal Naga penjara Nether lancar invasi besar-besaran. Mereka jelas takkan biar masalah ini berlalu macam tu Jay. Karena mereka berani datang, jangan biarkan mereka kembali. Hou Feng kumpul pasukan anugerah surga, kita masuk Sucheng esok. Tuan tua. Mengki telah hilang selama sehari semalam penuh. Tolong pikirkan cara untuk menemukannya. Mengapa mencarinya? Lin Tianqi dari keluargamu itu. Bukankah dia mendapat dukungan dari Tuan Huofeng? Pergi cari dia saja. Dia si tak berguna itu juga telah hilang selama sehari penuh. Aku sama sekali tidak bisa menemukannya. Kakak Buya tolong bantu kami mencari ayah dan ibu. Pergi. Seseorang yang sudah dewasa. Bagaimana mungkin mereka menghilang begitu saja? Jika kau ingin kami membantu, baiklah. Serahkan uang investasi itu. Tepat sekali. Dan Villa Lanting 01. Tuan tua. Bisakah kita mengubah syaratnya? Di saat seperti ini kau masih berpegangan pada rumah itu. Dan menolak melepaskan uang investasi itu, kau betul-betul takkan nangis sampai nampak keranda. Tepat sekali jika uang hilang itu bisa dicari lagi. Tetapi jika orangnya hilang, semuanya hilang. Siapa yang kau bicarakan? Ayah, Kau masih berani datang ke rumah kami, dasar tak berguna. Kenapa aku tidak berani? Itu adalah apa yang kau lakukan, yang kau ketahui dengan jelas di hatimu. Omong kosong apa yang kau bicarakan?
berkolusi dengan musuh eksternal, dan membelot ke penjara Nether. Apakah kau tahu kejahatan apa itu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan dasar sampah? Bagaimana mungkin Ting Ting berkolusi dengan musuh luar? Omong kosong. Jika kau tidak bicara sekarang, kau akan mati. Aku akan bicara. Benar. Aku memang membelot ke penjara Nether. Dewa jahat secara pribadi menerimaku. Ada apa? Apakah kau takut berlutut dan mohon padaku sekarang? Dan aku mungkin masih bisa meminta dewa jahat untuk mengampuni nyawamu. Kamu pemberontak. Takut. Tuan dewa jahatmu sudah kubereskan. The film was translated and Omong narrated kosong by dewa M jahat Media. adalah seorang seniman bela diri. Bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh sampah sepertimu? Tidak percaya padaku. Tentu saja aku tidak percaya padamu. Sesuatu terjadi, Tuan Dewa Jahat sudah mati. Apa katamu? Di mana kau? Segera datang kemari. Apakah kau tahu di mana istriku? Benar, kenapa aku harus memberitahumu? Aku sudah mengatakannya saat perjamuan ulang tahun terakhir. Ini adalah yang terakhir kalinya. Karena kau menolak untuk bertobat. Maka jangan salahkan aku. Ayo, jika kau berani pukul aku. Ting Ting, apa sebenarnya yang kau ketahui? Cepat beritahu Tianqi. Aku tidak mau. Mereka berdua menyebabkan aku dinodai oleh ketua Olahe. Aku ingin mereka mati. Menyewa preman untuk membuat masalah sendiri. Tetapi malah menderita kerugian. Apa hubungannya itu denganku? Tianqi, hentikan pertarungan ini. Jika kau terus bertarung, seseorang akan mati. Apa yang harus kau katakan kepada Tianqi? Bagaimanapun juga kita semua adalah anggota keluarga Shen. Mengapa kita harus bertarung di antara kita sendiri? Seluruh keluarga itu, pada dasarnya tidak pantas menjadi bagian dari keluarga Shen. Tianqi, aku hanya punya satu putri ini. Aku mohon padamu, lepaskan dia. Cukup. Melihat kau adalah anggota keluarga Shen, aku sudah mengampunimu berkali-kali. Kali ini, kau masih punya kesempatan. Ting Ting, cepat katakan padaku. Kakek, bagaimana bisa kakek juga? Aku adalah kepala keluarga Sen. Berkolusi dengan musuh luar. Apakah kamu ingin seluruh keluarga Sen dikubur bersamamu? Kakek kau, Cepat bicara. Jika kamu tidak bicara, aku tidak akan mengampunimu. dia dikurung di ruang bawah tanah keluarga Tang. Kau wanita celaka. Kau akhirnya jatuh ke tanganku. Lepaskan aku, apa yang akan kau lakukan? Lepaskan. Suamumu membuatku tidak bisa menjadi pria sejati. Hari ini aku harus menyiksamu dengan benar. Jangan khawatir, aku tidak akan melepaskanmu semudah itu. Raja Nether berkata dia ingin menghabisi Lin Tianqi secara pribadi. Ketika saat itu tiba, aku akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri apa yang terjadi pada suamumu. Binatang buas. Binatang buas. Masih banyak lagi binatang buas yang akan datang. Tang Feng, Tianqi cepat pergi. Mereka memanggil orang. Lin Tianqi, kau berani memukulku lagi. Raja Neraka akan tiba besok. Kenapa kau tidak berlutut dan memohon ampun? begitukah? Bahkan jika Raja Neraka datang, aku akan memastikan dia tidak akan pernah kembali. Aku meremehkan Raja Neraka, menghancurkanmu seperti menghancurkan belalang. Baiklah, Tuo Feng. Ya, Bawa dia kembali. Pada upacara pendirian besok, aku akan menjadikannya tumbar untuk bendera. ya. Lin Tianqi, kau sebenarnya siapa? Kenapa Tuan Huofeng? The film was translated and narrated by M Media. Nyonya seharusnya sudah baik-baik saja sekarang. Orang tua ini akan pamit sekarang. Baiklah. Sekarang sudah baik-baik saja. Kamu harus istirahat yang baik. Tianqi cepat pergi. Mereka mencari organisasi luar negeri. Orang-orang untuk berurusan denganmu. Tidak, aku tidak akan pergi kemana-mana. Halo, Marsekal naga orang penjara Nata dah masuk Suceng. aku akan segera ke sana. Tianqi, aku sama sekali tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi. Aku harus menemukan Marsekal naga dan memintanya untuk berurusan dengan orang-orang dari penjara Nether. Berhenti. Apa yang kau inginkan? Aku datang untuk meminta audiensi dengan Marsekal naga.
Surat undangan. Aku tidak punya undangan. Kau tidak punya. Kalau kau tak ada, kenapa lari sini dan malukan diri sendiri? Enyahlah. Nona Shen, kau juga datang untuk menghadiri upacara pendirian. Ya, Ada apa denganmu? Ini Nona Shen. Siapa yang memberimu nyali untuk menghalanginya di sini? Dia tidak punya undangan aku. Nona Shen, aku bisa membawamu masuk. Tapi kau harus menyetujui satu syarat dariku. kondisi apa? Suamumu menyebabkan aku kehilangan pekerjaanku dan menyebabkan adik laki-lakuku masuk penjara. Aku ingin seluruh investasi. Grup Tianlong milikmu itu tidak terlalu berlebihan kan? Tuan Muda Song. Nona Shen tidak mau. Kalau begitu, Baiklah. Aku setuju dengan persyaratanmu. pakai ini. Tuan Muda Song, apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Apa kau benar-benar berpikir bahwa tanpa undangan, kau bisa langsung masuk? Membiarkanmu menyamar sebagai pelayan dan menyelinap masuk sudah sangat berisiko. The Jika kau film was tidak mau, translated and kau boleh pergi. narrated by M. Tuan Muda Media. Song. Aku akan memakainya. Marsekal Naga. Di depan adalah pasukan penjara Nether. Sungguh terang-terangan. Adakah mereka betul-betul pikir tak ada orang mempukat dasi aku? Tuo Feng. Hadir. Perintahkan pasukan karunia langit untuk mengeksekusi pasukan penjara neraka. Marsekal Naga Agung. Shen Mengki. Kenapa kau di sini? Berpakaian seperti ini. Kurasa, kedua orang itu sedang mencoba memohon kepada Marsekal Naga untuk mengampuni nyawa mereka. Menyamar sebagai Marsekal Naga. Jika Marsekal Naga tahu, dia akan menguliti mereka hidup-hidup. Cukup, kurani bicara. Ketika Marsekal Naga muncul nanti, kamu harus memohon dengan benar kepada Marsekal Naga. Kalau tidak, masalah kamu membela musuh asing akan terbongkar, dan keluarga Shen kita akan menghadapi bencana. Aku tahu. Aku sangat cantik dan mempesona. Mungkin Marsekal Naga akan menyukaiku, dan aku akan menjadi istri Marsekal Naga. Seseorang yang bisa menjadi Marsekal Naga, aku perkirakan usia mereka seharusnya sekitar usiaku kan. Jadi kenapa? Selama aku bisa menjadi istri Marsekal Naga, bahkan jika dia sudah tua, aku tidak keberatan. Itu benar. Pada saat itu, Marsekal Naga ini, bukankah dia juga harus memanggilku kakek? Itu akan sangat bergengsi. Itu sudah jelas. Tidak seperti orang tertentu yang menikahi pria tak berguna, yang sepanjang hari bersikap sombong. Shen Mengki. Jalan. Tuan Rumah Song Wakil Penguasa Kota Suce. Beraninya kau mencelakai putraku, Song Kai, dan mengirimnya ke penjara. Aku akan memukulmu, aku akan. Tuan Kota Song, aku... Di mana suamumu? Panggil dia ke sini. Hari ini di depan Marsekal Naga. Aku akan membongkarnya, karena memalsukan identitas sebagai Marsekal Naga. Bajingan tak berguna dari keluarga Shen itu berani memalsukan identitas sebagai Marsekal Naga. Tepat sekali. Sekarang seluruh Suchen gempar. Sekarang kita punya tontonan yang bagus. Hari ini adalah upacara pelantikan Marsekal Naga. Bencana besar menimpa seluruh keluarga mereka. Tuan Kota Song, aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk mengampuni keluargaku. Mengampuni keluargamu. Baiklah, kalau begitu kau harus bertanya dulu pada Marsekal Naga untuk membebaskan putraku. Tapi aku beritahu kau, hukuman mati bisa dihindari. Tapi hukuman berat seumur hidup tidak terhindarkan. Seluruh keluargamu harus bersiap untuk membusuk di penjara seumur hidup. Tuan Kota tiba. Nona Shen, kau. Kenapa kau melakukan pekerjaan seperti ini? Tuan Kota. Aku yang memintanya melakukan ini. Keluarga mereka telah melakukan kejahatan mengerikan. Bantu pelantikan The Marsekal film was Naga buat kerja kasar. translated and narrated by M. Media. Bisa dianggap sebagai penebusan dosa. Song Min, kau pikir kau ini siapa? Tuan Kota, aku. Kau berani menyuruh Nona Shen melakukan pekerjaan seperti menyajikan teh dan menuang air. Kau mencari masalah. Kau pasti salah. Kau suka menyajikan teh dan menuang air ya? Semua pekerjaan di sini hari ini sepenuhnya milikmu. Tuan Kota Jiang mohon, redakan amarah Anda. Putraku juga berusaha untuk memulihkan hukum dan ketertiban di Suchen. Memulihkan hukum dan ketertiban. Suaminya memalsukan identitas sebagai Marsekal Naga. Dia harus dihukum. Bukan hanya putraku tidak salah dalam apa yang dia lakukan. Aku pikir dia harus dipuji. Wakil Wali Kota Song. Demi 10 tahun kita sebagai teman sekelas, aku harus mengingatkanmu. Sebaiknya kau segera berlutut dan meminta maaf kepada Nona Shen.
Kalau tidak, bahkan Raja Langit sendiri tidak akan bisa menyelamatkanmu nanti. Aku berlutut dan meminta maaf padanya. Wali kota, bukankah kau membawa lelukan ini terlalu jauh karena kata-kata sudah terucap? Lakukan sesukamu. Nona Shen, silakan duduk. Tuan kota, aku tidak memenuhi syarat. Nona Shen, jika kau tidak memenuhi syarat, maka tidak ada seorang pun yang hadir di sini yang memenuhi syarat. Silakan. Jalang itu. Kenapa dia diizinkan duduk di barisan depan? Apa maksud wali kota dengan ini? Jangan-jangan dia menggat tuan kota. Wali kota Jian, bukankah kau sudah melampaui batasmu? Wakil wali kota Song, kau tidak setuju. Bahkan aku wakil wali kota, harus duduk di barisan kedua. Bagaimana mungkin dia duduk di depanku? Tentu saja aku tidak setuju. Tidak setuju. Jika kamu tidak setuju, tahan saja. Lin Tianqi, istrimu sudah pergi duduk di barisan depan. Kenapa kau tidak cepat-cepat mengendalikannya? Istriku seharusnya duduk di barisan depan. Kau, Kau Lin Tianqi. Siapa yang memukulnya? Aku memukulnya kenapa? Apa kau punya keberatan? Dari mana kau mendapatkan keberanian? Berani-beraninya memukul istriku. Kau tidak berguna, kau berani memukul bahkan wali kota. Pengawal bawa dia pergi dan kunci dia. Pengawal, Anda adalah wakil kepala kota Song benar. Karena itu masalahnya. Hari ini kita akan mulai denganmu. Tuofeng. Dekret Marsekal Naga, wakil Song korupsi putar keadilan. Copot dia dari jabatannya sebagai penguasa kota. Penjarakan dia di penjara langit. omong kosong, hanya Marsekal Naga yang berhak mengeluarkan Dekret Marsekal Naga. Kau pikir kau siapa? Kau sedang menghadapi kematian, namun kau masih tidak mengerti. Bicaralah terus terang, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan. Jangan sembunyikan apapun, aku memberitahumu. Hari ini kecuali Marsekal Naga tiba, aku ingin melihat siapa di antara kalian yang punya nyali untuk mencopotku dari posisi wali kota. Bawahanmu Jiangda, salam kepada Marsekal Naga. Guo Feng memberi salam kepada Marsekal Naga. Kau adalah Marsekal Naga, tidak mungkin. Kau jelas datang ke sini menyamar sebagai Marsekal Naga. Tepat sekali. Aku menyamar sebagai diriku sendiri. Apakah kamu punya keberatan? Pengawal bawa dia pergi. The film was translated and narrated by Salam M kepada Media. Marsekal Naga. Tianqi, siapa sebenarnya kau? Aku adalah diriku. Meskipun aku adalah Marsekal Naga, aku juga suamimu. Dan ayah Duo-Duo. Jangan tinggalkan aku hanya karena aku adalah Marsekal Naga. Baiklah. Baiklah, Semuanya berdiri. upacara kemunculan kembali resmi dimulai. Pengorbanan ritual. Bukankah itu Tang Feng, tuan muda tertua dari keluarga Tang? Aku tidak menyangka Marsekal Naga akan memilih keluarga Tang, keluarga terkemuka di Suceng, untuk pengorbanan ritual. Itu terlalu kejam. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tianqi adalah anggota keluarga Shen kita. Dia akan mengampuni kita. Lin Tianqi, kau benar-benar Marsekal Naga. Apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Marsekal Naga, tolong jangan, aku akan memberitahumu semuanya. Aku akan memberitahumu semuanya. Masih mencoba berkelit. Biarkan dia bicara. 6 tahun lalu. Racun penjara Nata lagi. Raja Neraka. Karena kamu sudah tiba, maka berhentilah bersembunyi. Seperti yang diharapkan dari Marsekal Naga Dacia. Persepsimu luar biasa. Fine Air. Fine Air, apa yang terjadi padamu, Fine Air? Lin Tianqi, kau bunuh orang tak bersalah, macam mana boleh jadi Marsekal Naga? Bukan aku yang melakukannya. Itu dia. Tuan Raja Neta, itu hanya karena dia terlalu banyak bicara. Kau, jika dia sudah tiada, biarlah, bukankah dia masih punya seorang putra? Bagus. Seperti yang diharapkan dari bawahanku yang cakap. Raja Neraka bawahanmu telah kubasmi.
Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menimbulkan masalah? Sekelompok sampah yang tidak layak disesali. Selama aku bisa menghabisimu semuanya sepadan. Kakek cepat pergi. Dia membunuh orang cepat lari. Hou Feng bawa Mengke dan pergi duluan. Marsekal Naga bagaimana dengan Anda? Pergi. Dimengerti. Lin Tianqi. Kau mencelakai putraku, aku akan melawannya sampai mati. Aku tidak menyangka bahwa setelah 6 tahun, kekuatanmu tidak menurun, tetapi bahkan semakin meningkat. Mengapa kau tidak merasa bahwa bau gas beracun ini sangat akrab? 6 tahun yang lalu. Jadi orang yang menyebabkan amnesiaku 6 tahun lalu adalah kamu. Benar. Itu diatur olehku. Dulu kau dengan keras menekan penjara netherku. Hanya dengan melenyapkanmu, penjara netherku bisa mendapat kesempatan untuk bernapas. Tapi sayangnya dosis terakhir kali terlalu kecil. Hanya cukup untuk membuatmu kehilangan ingatan. Kali ini, aku sendiri yang akan memenggal kepalamu. Karena amnesiaku. Selama 6 tahun terakhir, kamu menyebabkan keluarga istriku hidup terus-menerus di bawah cemoohan. Raja neraka apa yang kamu coba lakukan? 6 tahun lalu aku hanya berada di Anjin, tapi sekarang aku telah menembus ke Huajin. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Apakah Hawi Ajin itu sesuatu yang luar biasa? Kalau begitu coba saja aku. Bagaimana itu mungkin? Kau seharusnya sudah dikalahkan oleh pukulanku sejak lama. Aku sudah memberitahumu. Huajin belaka. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku tidak percaya. Menurutmu apa yang terjadi di dalam? Marsekal Naga pasti akan menang. Sulit untuk dikatakan. Sepertinya Raja Nether juga sangat kuat. Sepertinya istri Panglima Naga ini hanya menyandang gelar itu The selama film was beberapa menit translated sebelum menjadi and janda. narrated by M Media. Ini keterlaluan beraninya kau memukulku. Jika Anda berani melawan, saya akan mematahkan tangan Anda. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Tianqi adalah Marsekal Naga. Mulai sekarang, keluarga Sen kita akan menjadi keluarga nomor 1 di Suchen. Keluarga nomor 1 apa? Tunggu sampai Marsekal Naga keluar baru bicara. Tianqi, kau tidak terlukakan. Aku baik-baik saja. Hou Feng uruslah masalah di dalam. Siap Tuan. Marsekal Naga aku adalah kepala keluarga Scholl. Aku nak jemput Marsekal Naga ke rumah aku untuk berkumpul. Marsekal Naga datanglah ke rumahku. Rumahku lebih mewah. Ayo pergi. Semuanya. Marsekal Naga Tianqi ini adalah cucu menantuku. Mereka yang ingin bertemu Marsekal Naga malam ini, datanglah ke rumahku. Anggur terbaik dan makanan enak akan disajikan. Ide tetua Sheikh luar biasa. Kami pasti akan membawa hadiah besar saat berkunjung malam ini. Tetua Shen ku dengar Nona Tintin belum menikah. Aku ingin tahu apakah putraku layak untuknya. Kepala keluarga Shou mempersembahkan sepasang tongkat Rui Giong senilai 5 juta. Silakan masuk, silakan masuk. Lewat sini silakan, lewat sini silakan. Kepala keluarga Chen mempersembahkan sebuah patung Buddha Giok senilai 10 juta. Silakan masuk, silakan masuk. Tianqi di mana cucu menantuku Marsekal Naga? Mengapa dia belum tiba? Aku juga tidak tahu. Tidak ada yang mengangkat telepon juga. Kalau begitu, mengapa kamu tidak cepat-cepat mengundangnya? Kakek aku tidak mau pergi. Jalan itu Shen Mengki. Mengapa dia pantas disukai oleh Marsekal Naga? Kalau menurutku, akulah yang pantas mendapatkan Marsekal Naga. Ada caranya. Malam ini aku akan memberikan. Dua wanita melayani satu suami kakek ini. Kamu tidak akan rugi karenanya. Betapa banyak orang yang ingin mencapai ini, tetapi tidak bisa mencapai berkah ini. Shen Mengki itu mendapat manfaat dari ini. Marsekal Naga tiba. Salam Marsekal Naga. Marsekal Naga semuanya di dalam sudah siap. Silakan masuk dengan cepat. Tuan tua, kau jati sangat sopan sekarang. Dulu ketika kami datang, kami selalu diusir. Hanya bercanda, hanya bercanda. Kita semua sekarang adalah keluarga. Kita harus rukun dan bersahabat. Aku harap kamu bisa mengingat kalimat itu.
Semuanya harap santai. Silakan duduk. Hei semuanya duduk-duduk. Shen tua mulai sekarang Sukshen. Hanya akan mengikuti kepemimpinan keluarga Shen. Anda harus menjaga kami dengan baik. Mudah diucapkan. Ini semua berkat perhatian cucu menantuku adapun kalian semua. Kalian harus dengan benar mengajukan beberapa tus kepada Marsekal Naga. Benar jika bukan karena Marsekal Naga, keluarga Shen kita tidak akan menjadi keluarga nomor 1. Marsekal Naga, aku bersulang untukmu. Aku tidak tahu apa-apa sebelumnya. Aku harap kau bisa memaafkanku. Benda itu, Ibu. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Lihatlah wanita itu. Dengan tampang licik di wajahnya. Dia jelas-jelas mengincar suamimu. Suamimu adalah Marsekal Naga. Berapa banyak wanita di dunia The yang film was mengincarnya. translated Kau harus memeganginya and narrated erat-erat. by Aku M. tidak minum Media. alkohol. Cepat-cepat ganti dengan minuman. Ayah, aku juga mau minum. Baiklah kamu minum. Dua-dua. 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 Dua-dua ada apa dua-dua? Dua-dua ada apa dua-dua? Dua-dua. Dua-dua. Cepat undang Dokter Dewa Uyam ke keluarga Shen segera. Keluarga Shen kalian punya keberanian seperti itu. Kalian berani meracuniku. Apakah keluarga Shen sudah gila? Mereka benar-benar berani membius Marsekal Naga. Sepertinya, putri kecil ini meminumnya karena salah. Keluarga ini benar-benar mencari masalah. Marsekal Naga, aku salah. Kau dengarkan penjelasanku. Dua-dua meminum minumanku. Sekarang dia keracunan. Ini jelas ditujukan padaku. Apa yang perlu dijelaskan? Kau benar-benar kejam. Melihat menantuku adalah Marsekal Naga, kau malah meracuninya. Marsekal Naga mohon, tenangkan amarah Anda. Sebenarnya, Aku dengan baik hati mengampuni keluarga Shen. Tapi aku tidak menyangka keluarga Shen begitu kurang bermoral. Karena memang begitu. Keluarga Shen dari Suchan tidak perlu ada lagi. Marsekal Naga, aku salah, aku seharusnya tidak menyimpan pikiran yang tidak pantas. Aku mohon padamu untuk mengampuni keluarga Shen. Kakek, kami membutuhkan penjelasan yang masuk akal. sebenarnya, aku hanya ingin Ting-Ting ikut bergabung. Untuk melayani Marsekal Naga. Kau benar-benar menyimpan niat jahat. Melihat putriku menikah dengan keluarga baik-baik, kau malah berani mencoba merebutnya. Ini benar-benar memalukan. Benar. Aku hanya menolak untuk menerimanya. Mengapa Shen Mengki yang menjadi istri Marsekal Naga? Apa yang membuatku lebih rendah darinya? Kamu lebih rendah dalam segala hal. Sifat penampilan. Didikan Mengki melampauimu 1000 kali lipat. Shen Tingting benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya melakukan hal seperti itu pada Marsekal Naga. Nona Shen Mengki. Jelas pasangan yang sempurna untuk Marsekal Naga. Apa itu Shen Tingting? Shen tua benar-benar tidak tahu malu. Orang seperti ini, apakah dia bahkan pantas menjadi kepala keluarga? Mengki aku minta maaf. Pak Tua Shen, jangan bilang aku tidak memberimu jalan keluar. Mulai hari ini, kamu dikeluarkan dari keluarga Shen. Mulai sekarang nama keluarga Shen hanya akan ditanggung oleh cabang Mengki. Bagus. Terima kasih Marsekal Naga atas belas kasihan Anda. Kakek, Belum cukupkah kamu menyebabkan aib? Pergi. Ini hanya anestesi biasa. Marsekal Naga harap tenang. Saya akan segera memberikan akupuntur. Marsekal Naga, bawahan Anda memiliki masalah mendesak untuk dilaporkan. Bicara. Konflik wilayah utara sangat kritis. Minta Marsekal Naga balik wilayah utara ambil alih situasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Pasukan besar kerajaan salju menekan perbatasan. Kali ini mereka telah mengerahkan 1 juta pasukan. Mereka bahkan lebih merajalela daripada 6 tahun lalu. Baiklah. Aku akan berangkat besok. Ya. Bangun. Dua-dua sudah bangun. Dua-dua. Dua-dua sudah bangun. Aku benar-benar tidak ingin pergi. 3 bulan kemudian. Tahniah Marsekal Naga Sapu bersih kerajaan salji dalam 1 serangan. Tahniah Marsekal Naga Sapu bersih kerajaan salji dalam 1 serangan. Pertempuran besar, 3 bulan. Semua orang telah bekerja keras berdiri. Halo, Ayah, dua-dua ada apa? ayah, apakah ayah memenangkan pertempuran? Tentu saja ayah memenangkan pertempuran. Aku mengusir semua orang The jahat. film was Tolong translated cepat kembali. and narrated Jika ayah by tidak segera M. kembali, Media. ibu akan menikah. Apa katamu? Ibu tidak ingin aku menderita homo.
Tapi aku melihatnya diam-diam mencoba gaun pengantin. Tolong cepat kembali. Halo. Hoven cepat, siapkan jet tempur. Aku harus kembali ke Suchen. Marsekal Naga, apa yang terjadi? Sesuatu terjadi pada Mengki, aku harus segera kembali. Bawahan Anda akan segera bersiap. Kamu sudah berani. Kamu bahkan berani menipu ayah. Jangan pukul kepalaku. Memukul kepalaku akan membuatku bodoh. Maaf, konflik wilayah utara terlalu intens. Aku hampir lupa. Tidak apa-apa, sekarang masih belum terlambat.